ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Pertanyaan dari Fajar di Bandung. Assalamualaikum Ustadz, apakah diperbolehkan jika seorang penjual A ingin menukar uang 50.000 ke penjual B, akan tetapi hanya ada 40.000 karena terburu-buru ditunggu pembeli? Bagaimana hukumnya Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jadi saya jawab salamnya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebenarnya ini kita dari awal sudah bertemu bersama, sudah beri salam. Ya kalau terus-menerus diberi salam kan jadi seakan-akan kita berulang-ulang kali bertemunya, padahal dari awal kita sudah bertemu. Ya, terkait dengan pertanyaan, kalau seorang misalnya menukar seperti yang disebutkan di kasus, dia punya 50.000, ke tetangganya minta tukaran, ternyata tidak ada, dia cuma punya 40.000, diberi 40 dulu, 10-nya nanti nyusul. Nah, ini kalau akadnya dalam bentuk penukaran itu tidak diperbolehkan memang, karena itu masuk di dalam kategori riba nasi'ah. Jadi kalau uang sama uang ditukar itu harus cash, harus langsung pegang. Kalau kapan diakhirkan sebagiannya, maka itu masuk dalam pembahasan riba. Ya. Tapi bukan artinya bentuk penukarannya tidak boleh. Ya. Itu tergantung pada jenis akadnya. Tadi saya katakan kalau akad penukaran itu tidak boleh. Tapi kalau akadnya dia datang ada tukaran 50.000, dia katakan enggak ada, saya sekarang baru punya 40.000. Baik, sekarang 40.000 itu saya pinjam dulu. Ini 50.000 saya simpan sebagai jaminan. Ya, jadi dia simpan 50.000 sebagai jaminan, diambil 40.000 dia pinjam dulu. Ya, maka itu enggak ada masalah. Itu enggak ada masalah. Jadi ini dari fikih ya, kadang beda tipis dari sudut maksud dan niat. Ya, tapi beda hukumnya di dalam hal itu. Satunya haram, riba, dan satunya boleh, tidak dipermasalahkan. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Iya, alhamdulillah. Baik, pertanyaan berikutnya Ustadz dari Al-Ahyuda di Lampung. Apa hukum mengambil rumput di kebun orang tanpa izin pemiliknya untuk makanan ternak? Karena biasanya rumput tersebut hanya sebagai hama dan dimusnahkan oleh sang pemilik kebun. Iya. Ya kalau dia wilayahnya wilayah yang memang kadang didatangi, ada rumput, kemudian dia ambil, itu nggak ada masalah. Sebab itu dari hal-hal yang memang sudah biasa manusia bersyirikat di dalamnya mengambilnya. Dan sepanjang yang disebutkan tidak dipermasalahkan, tidak ada masalah. Tapi kalau dia ada lahan, dilarang masuk di situ, tidak boleh ada yang masuk ke lahannya, kemudian dia masuk mengambil rumputnya, maka ini perlu izin dari pemiliknya. Tidak boleh dia mengambilnya saja walaupun dengan alasan yang disebutkan. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Masya Allah. Baik, selanjutnya Ustadz, ada pertanyaan dari Al-Ah Aziz di Gresik, Jawa Timur. Saya ingin bertanya, saya mendengar ceramah Ustadz Zulkarnain bahwa pala, ini buah pala itu haram. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana sikap kita apabila ada teman atau keluarga yang memberi makanan seperti rendang, yang mana umumnya rendang ini dibuat menggunakan pala. Apakah perlu kita menghindari warung yang menjual rendang? Apa perlu kita tanya pakai pala atau tidak? Ya. Itu yang mengatakan buah pala itu haram itu bukan saya, tapi itu disebut oleh Ibnu Hajar Al-Haythami dalam Az-Zawajir dari kesepakatan Imam 4 atau di kesepakatan 4 madhab di dalam hal tersebut, karena dia masuk di dalam kategori makanan yang memabukkan. Ya, makanan yang memabukkan. Jadi itu kalau dimakan bijinya itu akan memabukkan, menghilangkan dari kesadaran. Dan Nabi SAW telah menegaskan ma askara kathiruhu faqaliluhu haram.
apa yang banyaknya itu sudah memabukkan, maka yang sedikit yang dipakai dari yang banyak itu adalah hal yang diharamkan. Itu adalah hal yang diharamkan. Itu satu sudut. Sudut yang lain, kalau ada makanan, ini ada buah pala atau tidak, itu bukan hal yang menjadi beban bagi seseorang. Seseorang itu asalnya kalau makanan itu biasanya dimasak, dia bisa pakai bumbu, ada palanya ada tidak, dia makan dia tidak tahu ada atau tidak, asalnya dia makan gak ada masalah ya di dalam hal tersebut ya, sampai dia pastikan bahwa ada hal yang diharamkan di situ. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala alam.